Yayasan Insan Mulia Pama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Habibuhu wa khaliluhu aminuhu 'ala wahyi. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullah fa inna man ittaqullaha waqah ittaqullah faqad faza muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa diridhoi, dirahmati, dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi-lagi kita ucapkan alhamdulillah, dan memang sudah seharusnya selalu kita ulang-ulang kalimat alhamdulillah dan yang semisalnya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lagi-lagi Allah memudahkan kita semua untuk mengumpulkan bekal akhirat. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk beramal saleh. Di saat banyak orang tidak peduli dengan panggilan Allah, di saat banyak orang tidak peduli dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, namun alhamdulillah pada saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya, memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita menghadiri tempat yang mulia ini sebagai bentuk penghambaan kita kepadanya. Semoga Allah istiqomah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat ini kepada kita sampai kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang saya rasa semua kita atau sebagian besar kita pernah mendengarnya atau pernah membacanya. Sebuah hadis yang sahih di mana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menceritakan bahwa ada di zaman dahulu dari Bani Israel seorang wanita pezina, seorang wanita pezina, Baghaya min Bani Israel. Nabi sebutkan Baghaya. Baghaya atau Baghiyah adalah wanita yang bukan hanya sekali dua kali berzina, tapi itu adalah profesi dia, itu adalah kelakuan dia, sangat sering, sehingga dia pun dikatakan sebagai Baghaya Bani Israel, pezina ya Bani Israel. Suatu ketika pezina ini melewati anjing yang sedang mengelilingi sumur karena dia kehausan. Disebutkan di dalam hadis ini bahwa anjing tersebut hampir mati karena kehausan. Akhirnya karena sifat rahmatnya, sifat kasih sayangnya wanita pezina ini, karena tidak mungkin hadirin, seburuk-buruknya manusia tidak mungkin tidak ada secercah rasa sayang kecuali sudah betul-betul mati hatinya. Jadi wanita ini merasa kasihan kepada anjing tersebut yang sudah yalhaz, menjulurkan lidahnya karena kehausan, bahkan sambil menjilati tanah atau pasir yang ada di sekitar sumur tersebut. Akhirnya wanita ini disebutkan dalam riwayat, karena ada sejumlah riwayat terkait dengan hadis ini. Wanita ini sampai-sampai dia masuk ke dalam sumur. Lihat perjuangannya. Jadi bukan hanya kasih sayang yang biasa saja. Dia sampai masuk, seorang wanita yang perbuatan ini sulit dilakukan. Laki-laki mudah saja, karena memang laki-laki seperti itu. Dia suka tantangan dan yang semacamnya. Wanita, dia sulit, susah payah. Untuk apa masuk ke dalam sumur? Untuk apa mengambil air? Kemudian dia angkat air tersebut dengan susah payahnya menggunakan sandal, dia disebutkan. Karena sandal dahulu terbuat dari kulit, hanya bisa digunakan untuk mengambil air. Dia gigit sandal tersebut atau sepatu dia berisi air. Dia naik dengan susah payahnya. Setelah naik,
kemudian dia berikan air tersebut kepada anjing yang sedang sangat kehausan. Disebutkan di hadis itu, ma'asyiral muslimin, karena perbuatan dia, karena keikhlasan dia, kasih sayang dia, akhirnya apa? Ghafarallahu dah. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosanya. Mengampuni dosa-dosa wanita tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini banyak sekali faedahnya. Namun ingin saya ingatkan terlebih dahulu terkait dengan penyimpangan dalam hadis ini atau dalam penerapan hadis ini. Ada sebagian orang menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, gampang berzina saja sudah, gampang tinggal ngasih anjing atau ngasih makan atau ngasih sedekah ke orang, selesai sudah, Allah ampuni. Wanita berzina, memberikan anjing minum, diampuni, udah jadi zina aja. Subhanallah. Ada orang yang menjadikan Al-Quran, ayat atau hadis untuk apa? Untuk dalil bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini batil, ma'asyiral muslimin. Karena hadis tersebut mendukung amalan baiknya atau maksiatnya yang dia lakukan. Sangat jelas. Jadi hanya disebutkan bahwa dia adalah pezina, kemudian dia melakukan amalan baik. Nah, amalan baiknya itu yang seharusnya menjadi sorotan, bukan malah jadi pezina gampang, nanti memberi makan saja, banyak-banyak sedekah, anjing saja diberi minum, diampuni, apalagi orang yang diberi minum atau makan. Fala haula wala quwwata illa billah. Jangan, ma'asyiral muslimin, jangan pernah demikian. Jangan pernah mempermainkan dalil, karena ini adalah bentuk istihza, mengolok-olok ayat, mengolok-olok hadis. Di antara faedah hadirin yang dimuliakan oleh Allah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dosa terlalu besar jika Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni. Jadi siapapun kita, kalau seandainya terjatuh kepada dosa, sebesar apapun dosa tersebut, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengikuti bisikan syaitan bahwa dosamu terlalu besar, terlalu banyak, jadi nggak mungkin diampuni, sudah maksiat saja terus. Ya, udah. Ludahi syaitan, ma'asyiral muslimin, ludahi. Karena memang syaitan tidak ingin kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang syaitan tidak mau kita memohon ampun kepada Allah, karena syaitan tahu jika kita mohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Karena Allah Maha luas rahmat. Tidak ada satupun dosa yang jika seseorang bertobat darinya, jujur tobatnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Jadi luas rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara faedah atau mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, jangan pernah meremehkan amalan kecil. Jangan pernah, ma'asyiral muslimin, meremehkan amalan sekecil apapun. Lihat wanita ini hanya memberi sekali minum seekor anjing, tapi dengan susah payahnya dia, dengan keikhlasan dia, diampuni dosa-dosa, digugurkan dosa-dosanya, yang dengannya dia bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita remehkan. Apa yang kita bisa berikan kepada orang, berikan, sekalipun itu permen. Bisa jadi itu yang menjadi sebab kita masuk ke dalam surga, karena kita tidak pernah tahu, ma'asyiral muslimin, amalan apa dan amalan mana yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Bisa jadi sholat kita tidak diterima oleh Allah karena buruknya kualitas sholat kita. Bisa jadi puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena jeleknya kualitas puasa kita. Nah, bisa jadi amalan yang kecil membuat orang tertawa, bersedekah ya dengan nominal yang kecil, itu yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, habibuhu wa khaliluhu, amma ba'd. Di antara pelajaran yang lain atau mutiara hikmah yang bisa kita petik ma'asyiral muslimin dari hadis yang mulia ini bahwa ikhlas sangat penting. Ikhlas sangat penting. Wanita tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apanya hadirin? Betul, karena sebab amalannya. Tapi hadirin, yang paling penting adalah karena keikhlasan dia. Karena perbuatan wanita tersebut dorongannya adalah ikhlas. Jadi betul-betul ingin membantu, betul-betul ingin menolong, betul-betul dia kasih sayang. Karena tidak ada orang yang melihat dia, apa yang dia harapkan dari seekor anjing. Apa yang dia harapkan? Tidak ada. Sehingga wanita tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata para ulama, karena keikhlasan dia. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebesar apapun amalan yang kita lakukan, jika tidak ikhlas, tidak ada gunanya. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa berusaha, berjuang untuk memperhatikan niat kita, memperhatikan keikhlasan kita ketika beramal, ketika sholat contohnya. Untuk apa kita sholat? Apakah kita sholat ini memang betul-betul ya Allah, hamba adalah makhlukmu yang kau ciptakan untuk beribadah kepadamu, maka ini ya Allah, hambamu ini ya Allah sedang menghadapmu. Apakah kita seperti itu? Ataukah karena ada PM, malu kalau nggak hadir, karena ada atasan, nggak enak kalau seandainya tidak sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ikhlas itu sangat penting. Maka kita perhatikan keikhlasan kita. Kemudian berikutnya, di antara faedah penting yang bisa kita petik adalah Islam mengajarkan kasih sayang. Bukan hanya ke manusia, jadi hatta ke binatang pun kita dituntut untuk kasih sayang. Hatta binatang. Oleh karena itu, ada seorang wanita disebutkan dalam hadis yang sahih, karena dia tidak kasih sayang kepada binatang, dia tangkap, kemudian dia pelihara, namun sayang, tidak dia beri makan, tidak dia beri minum, dan dia tidak lepaskan. Akhirnya apa? Udzibat. Bisa disebutkan hadis tersebut, dia pun disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hati-hati ma'asyiral muslim, jangan sampai kita menyiksa hewan. Hewan saja tidak boleh kita siksa, apalagi manusia. Maka perhatikan ini hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini hadis pelajaran penting untuk kita bertaubat dan mengharap ampunan selalu dari Allah Subhanahu wa taala, dan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk selalu beribadah kepadanya, untuk selalu memohon ampun kepadanya, untuk selalu berbuat baik dan kasih sayang kepada makhluk-makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ar-rahmah. Allahumma ya rahman irhamna. Allahumma ja'alna ruhama. Allahumma ja'alna ruhama. Allahumma ja'alna ruhama. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq was-sadad. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma la taj'alna dhalin wa la mudillin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah.